Allah sedang melanda kita semua saat ini. Roh Kudus sedang melawat kita saat ini. Kesembuhan-kesembuhan sedang terjadi. Pertolongan Tuhan sedang terjadi. Amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti luar biasa, amin. Mari sama-sama hari ini kita mau tinggikan Tuhan, kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau kami masih boleh menikmati kasih-Mu, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya hidup kami selama-lamanya selalu aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus semuanya siap muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia hebat, selama-lamanya Dia hebat, amin. Mari kasih salam kanan kiri kita yang ada di rumah, dimanapun kita katakan Tuhanmu luar biasa. Woo! Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Sungguh Dia hebat, amin. Mari sama-sama angkat tinggi tangan kita dan katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Wow, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Haleluya, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, Allah yang hebat, yang dalam segala keadaan apapun kami mau terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami bawa segala pujian kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
pujian kami di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup. Amin. Di altar-Mu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya, kami bawa segala sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa segala pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang lemah hari ini, angkat suaramu sembah Dia. Percayalah kekuatan itu sedang mengalir saat ini. Bagi kau yang sedang sakit, angkat suaramu sembah Dia dan percayalah hari ini kau sedang menerima kuasa kesembuhan. Kau yang sedang berbeban berat, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Bagi-Mu pujian, segala hormat kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami mau menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu hormat, sembah dan pujian kami naikkan. Kalau sampai hari ini kami masih punya waktu, kalau sampai hari ini kami masih tetap boleh ada, biarkan kami terus memuji Tuhan. Biarkan dari setiap mulut kami belajar untuk selalu menaikkan ucapan syukur apapun keadaan yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bukankah Roh-Mu yang hidup itu yang tinggal di dalam setiap kehidupan kami Tuhan? Maka
ketika firman-Mu berkata, kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami mau jawab dengan pasti tidak ada. Karena kebenaran-Mu mencatat kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kami mau nyatakan apapun keadaan kami mau tetap pandang Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia. Kami mau tetap memikirkan itu, kami mau tetap mengerjakan itu. Mari setiap engkau yang sedang ada dalam ibadah saat ini, buka kedua tanganmu, pandang Tuhan, nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih dan setianya. Kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu bersama, katakan di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. How great is our God, yes you are. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we sing, how great. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan segenap hatimu. How great is our God. How great is our God. Yes. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. How great.
Gadol Elohai. Gadol Elohai. Shiruki Gadol Elohai. Oh Jesus. Kol Chadire Ki Gadol Elohai. Mari bersama-sama bernyanyi dengan lembut. Katakan Gadol Elohai. Kita angkat tangan kita. Gadol. Yes. Rasakan kebesaran Tuhan itu pada saat ini. Oh Yesus. Gadol Elohai. Gadol ata Adonai Eloheinu. Sekali lagi bersama-sama dengan jemaat semua kita katakan Gadol Elohai. Gadol Elohai. Shiruki Gadol Elohai. Kore kadire Ki Gadol Elohai. Selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar. Mari saksikan kebesarannya selamanya. Oh, dan ajaib Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Let us see your greatness, Lord. Biarkan kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami manusia lemah memerlukan Tuhan yang perkasa. Nyatakanlah kekuatan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu. Biarkan kami melihat a glimpse of your glory. Biarkan kami melihat sedikit saja kemuliaan-Mu. Sehingga seperti Yosua yang berjumpa dengan Tuhan untuk pertama kali dalam Yosua pasal 5. Yosua melihat Tuhan hadir dan Yosua dikuatkan. Saat ini Engkau hadir bagi kami semua ya Tuhan. Engkau hadir bagi kami semua. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kami bukan menjadi orang Kristen yang datang atau menyaksikan ibadah hanya karena sebuah kewajiban. Tapi kami beribadah karena kami rindu. Karena kami tahu siapa Engkau Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami membuka hati kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dan pewahyuan-pewahyuan-Mu melalui firman Tuhan ini. Berbicaralah ya Roh Kudus. Biarkan kami membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang kesekian. Karena sudah berbulan-bulan kita ibadah online. Dan saudara, bukan sebuah kebetulan, saya juga tidak lihat di songlistnya PAW, bahwa lagu terakhir adalah How Great is Our God. Gadol Elohai, besar Allah kita. Dari kemarin saya mencoba untuk mempersiapkan apa ya message firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan dari kemarin saudara, saya mencoba untuk merenung apa yang bisa saya bagikan. Saudara,
dari kemarin dengan jelas Tuhan berbicara di hati saya, bicarakan tentang the walls of Jericho, the fallen of the walls of Jericho, kejatuhan tembok Yeriko. Saya bingung apa hubungannya Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada saudara pada hari Minggu ini atau kapanpun saudara menyaksikan ini. Akan ada kemenangan besar yang terjadi. Seperti yang terjadi pada saat Yosua berjalan mengelilingi tembok Yeriko dan tembok itu runtuh. Saudara terima ini. Kalau engkau percaya, kalau engkau beriman pada Tuhan Yesus, engkau akan melihat tembok Yerikomu roboh dalam nama Yesus. Yosua tidak merobohkan tembok Yeriko dengan menggunakan senjata atau apapun, tetapi dia maju dengan Allah yang tampil sebagai commander, sebagai Allah yang tampil sebagai pahlawan, Allah yang tampil sebagai Tuhan yang berperang. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kita akan baca dari pasal yang kelima, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-13 sampai 15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Nah saudara, di Alkitab Bahasa Indonesia saya tidak tahu dituliskan apa, tetapi di ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ini saudara, dari pasal yang kelima, itu perikopnya berjudul The Commander of the Army of the Lord. Berbicara mengenai seorang pemimpin dari bala tentara surga. Dan pemimpin itu bukan malaikat, pemimpin itu Tuhan sendiri. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-13 sampai 15 ini. Dikatakan demikian saudara, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Saudara garis bawahi dulu kalimat ini, seorang laki-laki yang berdiri dengan pedang yang terhunus di tangannya. Yosua kemudian mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Sebuah respons yang sangat normal. Mengingat pada saat itu Yosua adalah pemimpin dari bangsa Israel yang sedang berjalan bersama dengan hadirat Tuhan, tabut Tuhan. Dan ketika seorang pemimpin bangsanya berjumpa dengan sesuatu yang mencurigakan, maka dia akan berhati-hati dan bertanya, kawan atau lawankah engkau? Ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, kalau kita belajar ayat-ayat ini, kalau kita hanya sekedar membaca, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita membaca dan merenungkan firman ini seperti Yosua pasal 1 ayat 8, di mana itu menjadi kunci kemenangan Yosua. Ketika kita merenungkan dengan baik, kita akan menemukan saudara bahwa ada sesuatu yang menarik di sini. Di ayat 13 dikatakan ketika itu tiba-tiba muncul seseorang yang membawa pedang yang terhunus. Ini menunjukkan sebuah keadaan yang perang. Dan saudara, saya coba teliti, saya coba lihat komentari Alkitab, saya coba selidiki saudara, bukan dengan Google, tetapi dengan bahan-bahan yang teologis, yang ilmiah. Ini adalah Allah sendiri yang menampakkan diri di depan Yosua dengan pedang yang terhunus, menyimbolkan bahwa dia adalah God, Gehor besar of war. Dia adalah bukan dewa perang, tapi dia Allah yang berperang. Dan saudara perlu tahu di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, ini adalah kali pertama Tuhan sendiri menampakkan diri secara fisik,
secara real di hadapan Yosua. Selama ini Yosua hanya mendengar, Yosua saatnya kini engkau memimpin setelah engkau jadi 12 mata. Kemudian pemimpin sudah meninggal, engkau sekarang yang memimpin. Itu hanya suara. Tetapi ini kali pertama Yosua berjumpa secara fisik, secara pribadi dengan Tuhan. Dan bukan dalam keadaan yang santai. Kalau kita tahu bahwa Musa, Abraham, mungkin Tuhan menampakkan diri kepada mereka sebagai Tuhan yang traveler. Dalam artian Tuhan yang menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Tapi kali ini Tuhan tampil di hadapan Yosua sebagai the God of War. Tuhan yang akan memenangkan peperangan. Tuhan dengan pedang yang terhunus, bukan untuk membasmi secara membabi buta, tetapi Tuhan yang memberikan jaminan kemenangan. Dan saudara, bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini pada musim ini. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan akan meruntuhkan tembok Yeriko saudara. Mungkin tembok Yeriko saudara berbeda dengan tembok Yeriko saya. Mungkin tembok Yeriko saudara tidak pernah saudara ceritakan kepada siapapun. Tapi Tuhan berbicara, saudara tangkap ini dengan iman saudara, bahwa kalau firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika kebenaran itu disampaikan, maka kebenaran itu akan menghilangkan segala ketidakbenaran. Dan kebenaran itu akan melenyapkan kenyataan-kenyataan yang pahit. Karena kebenaran itu di atas kenyataan. Kebenaran itu di atas realita. Kebenaran itu prinsip. Apalagi kebenaran firman Tuhan. Nah pada saat ini saudara, kita belajar dengan baik. Kita belajar dengan baik. Bahwa hari-hari ini Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita semua. Nah saudara, saya rindu untuk sedikit bersaksi. Dan mungkin kalau saudara melihat tayangan ini, mungkin tayangan ini akan ditayangkan di hari Minggu. Minggu berarti tanggal 20 kalau saya tidak salah. Minggu tanggal 20. Saya sudah sementara tidak berada di Mojokerto karena sudah harus menemani istri di rumah sakit, saudara, karena istri melahirkan anak saya yang pertama. Tapi saudara, yang ingin saya saksikan bukan itu. By the way, saudara kalau tanya, Pak, boleh berkunjung, boleh datang atau tidak? Saya ingin mengatakan, saudara, didoakan saja. Kita tahu bahwa dalam sekarang ini masa social distancing, physical distancing. Nanti kalau waktu Tuhan kita sudah berkumpul beribadah kembali di gereja, kita bisa berjumpa. Nah boleh saudara. Tapi sementara karena hal yang terjadi di sekitar kita, kita tidak takut, tetapi kita berusaha untuk taat kepada pemerintah. Nah yang ingin saya saksikan adalah seperti ini. Mungkin bagi orang lain ini biasa, tapi bagi saya ini perjuangan. Saudara, tentunya kalau seseorang akan masuk ke rumah sakit, saudara, itu harus ada tes. Kita tahu bahwa sedang ada anak buah iblis bernama COVID-19, SARS-CoV-19 yang sedang merajalela. Dan seseorang harus dinyatakan bebas dari hal ini kalau mau masuk ke rumah sakit. Dalam hal ini melahirkan. Dan saudara tentunya, dalam hati saya merasa enggak kepingin dites, bukan karena takut. Tetapi dalam hati saya merasa, untuk apa juga, toh saya di rumah. Tapi iblis itu selalu jahat. Iblis itu selalu menakut-nakuti. Tiba-tiba saja, kena pilek. Tiba-tiba saja, suatu hari tenggorokannya sakit. Sampai secara daging ini saya memeriksa, ini simptom COVID atau enggak ya. Tapi saya enggak cerita siapa-siapa. Ini simptomnya COVID-19 atau enggak ya. Dan puji Tuhan saya enggak sampai nafas yang terengah-engah dan sebagainya. Akhirnya saya membuat diri saya lebih aktif lagi, bersepeda, lari-lari dan kemudian jalan cepat dan sebagainya. Supaya membuat imun tubuh saya itu tinggi. Tapi memang kita enggak bisa memungkiri secara daging ini takut. Apalagi ketika ada judgment day atau harus tes. Saya dan istri berdoa dan kami mengatakan dalam nama Yesus hasilnya akan baik-baik saja.
Dan beberapa hari yang lalu kami tes, sekarang rupanya rapid sudah agak ditinggalkan, yang sekarang itu namanya serologi dan juga swab test. Dan kami tes di sebuah laboratorium di Surabaya, dan kemudian kami berdoa, kami percaya. Karena saudara beberapa jam sebelum tes menurut kami tubuh kami tidak 100% fit. Nah itu jahatnya iblis itu. Iblis akan bilang, loh kamu mau tes? Hati-hati loh, kamu positif, malu kamu sekeluarga. Intimidasinya itu luar biasa jahatnya. Kamu khotbah berkali-kali, berdoa mengusir COVID, tapi kamu sekarang tes. Coba nanti kalau kamu positif, coba saudara jadi saya. Coba saudara di posisi saya. Bagaimana hati saudara itu? Kamu kalau positif, buyar semua. Buyar semua. Mungkin berakhir semuanya. Iblis itu jahatnya minta ampun. Mungkin saudara sedang menghadapi hal yang sama. Saya menyaksikan ini karena saya ingin saudara berbagi dengan saudara. Hari Sabtu tes, hari Minggu melayani, hari Senin kemarin hasilnya keluar. Dan yang aneh lagi saudara, hasilnya istri saya keluar terlebih dahulu, swab dan serologi. Dan saya yang harus membuka. Saya buka, wah puji Tuhan, saya senang. Puji Tuhan, hasil swab dinyatakan negatif COVID-19. Hasil serologi dinyatakan non-reaktif. Artinya apa? Dia sehat, aman persyaratannya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Lah saya tanya ke istri saya, lah punyaku mana? Loh katanya dikirimkan ke HP-mu. Loh enggak ada SMS. Loh enggak ada email. Iblis kurang ajar lagi saudara. Loh, hasilnya istrimu sudah keluar. Dia negatif. Jangan-jangan punyamu ditunda karena kamu positif. Waduh. Jahat ya saudara iblis. Yang setuju dengan saya bahwa iblis jahat. Dimanapun saudara berada boleh sedikit angguk. Anggukkan kepala. Tapi bukan berarti menyetujui bahwa dia kuat. Enggak. Tapi kita sedang setuju bahwa iblis itu memang bekerja. Kita tidak memungkiri iblis bekerja. Berjam-jam, waktu berjalan saya berpikir, waduh kenapa hasil tes saya ditahan? Apa yang salah? Apalagi waktu kami tes itu, dokternya dan laborannya bilang, Bapak, Ibu, dengan pakai pakaian yang lengkap, wah masker dan sebagainya, baju hazmat dan sebagainya, kayak yang di film-film atau di game itu, wah seperti itu. Bilang, Bapak, Ibu, apapun hasil yang keluar nanti, Dinas Kesehatan tahu. Dalam hati saya juga berpikir, waduh nanti ketahuan. Daniel Christian Hosea, pekerjaan, pendeta. Oh ini, gereja Allah baik. Gereja Allah baik ada yang kena. Iblis itu jahat. Tapi saya belajar untuk melawan intimidasi iblis. Saya tidak berkata bahwa saya wah pasti menang, enggak. Kita pasti menang, betul. Tapi perjuangannya itu harus ada. Intimidasi itu jalan terus. Akhirnya waktu pun berjalan. Beberapa jam kemudian kemarin malam saya akhirnya terima hasil. Dan ketika membuka hasil, ada teman-teman saya yang menyaksikan juga. Ketika saya baca, non-reaktif. Saya pun juga sehat dalam nama Yesus sampai hari ini. Dan setelah itu saudara tahu, tidak ada intimidasi iblis. Nah itulah jahatnya iblis. Kalau sudah tahu kita menang, dia mundur. Tapi ketika under pressure, dia akan semakin kuat. Dia akan semakin kerjanya keras. Dan justru di momen-momen seperti itu, momen-momen di mana kita semakin memerlukan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang akan kita baca pada hari ini. Kisah yang akan kita pelajari. Saya akan menunjukkan kepada saudara ada 3 hal, sebenarnya bisa lebih tapi saya ambil 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita semua. Ayo kita sama-sama belajar saudara. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan lihat sekarang ke pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. By the way saudara, sambil saudara menyiapkan Yosua pasal 6, multimedia juga akan menyiapkan gambar
Ada beberapa gambar yang akan saya bagikan. Saudara, saya ingat bahwa di ayat 13 yang tadi kita baca dari pasal 5, Yosua 5 ayat 13 ini saudara, ketika Kristus tampil di hadapan Musa dan Abraham sebagai seorang traveler, sebagai seseorang yang menemani perjalanan mereka. Ketika Kristus tampil di hadapan Yosua sebagai the God of War, Allah yang berperang. Ada satu hal yang bisa kita pelajari di sini. Ada satu hal yang bisa kita lihat dari sifat Allah kita. Apa itu? Dengarkan dengan baik saudara, Kristus akan menjadi seperti apapun yang sedang dibutuhkan oleh iman kita. Saya ulangi, Kristus akan menjadi seperti apapun yang sedang dibutuhkan iman kita. Apa yang sedang kita butuhkan hari-hari ini? Apa yang iman kita butuhkan? Saudara sedang butuh mungkin finansial, Kristus akan datang dan tampil sebagai pribadi yang melepaskan kita, memberikan kita kemenangan. Jangan lupakan itu. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa sih yang dihadapi oleh Yosua. Kita lihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, Yeriko pada saat itu, kalau saya tidak salah, itu penduduknya sudah di dalam tembok itu kurang lebih 1.500 orang minimal. Dan saudara, kota Yeriko ini adalah kota yang tertua di dunia, kota yang terendah di dunia, kota yang unik. Kita akan lihat saudara. Coba boleh dibantu multimedia mungkin gambar yang pertama yang ditayangkan. Gambar yang pertama yang ditayangkan ini adalah kira-kira gambaran dari para arsitek yang meneliti tentang tembok Yeriko. Jadi saudara jangan bayangkan tembok itu seperti tembok rumah kita. Jangan bayangkan pokoknya tinggi, enggak. Tembok Yeriko itu benteng saudara, fortification. Jadi musuh dengan tidak akan mudahnya menghancurkan. Bahkan saya yakin kalau pada zaman itu ada meriam dengan model tembok yang seperti itu tidak akan mudah untuk bisa menghancurkan tembok itu. Boleh ditampilkan gambar yang berikutnya kalau ada? Nah, ini kurang lebih gambaran lokasi dari tembok Yeriko. Saudara lihat berbukit-bukit itu yang di belakang, ya. Kurang lebih di situ. Jadi konturnya pun itu ada jurang, ada bukit. Jadi dari zaman dahulu saudara, benteng yang terbaik itu adalah benteng yang terletak di posisi yang tinggi. Fortification-nya itu berlapis-lapis tinggi. Karena musuh bisanya menyerang dari bawah. Nah, musuh yang dari bawah dengan mudah dikalahkan dari atas. Ini gambar yang kedua. Yang ketiga saudara, ada sebuah penggambaran bagi kita semua. Nah, gambar yang ketiga ini menggambarkan kurang lebih bentuk dari tembok Yeriko. Tapi tingginya bukan segitu. Saya akan berikan detailnya. Saya hanya ingin menampilkan ini supaya saudara punya gambaran bahwa ada yang namanya slope, ada yang namanya jurang, ada yang namanya paritnya. Supaya apa? Tidak gampang dipanjat, tidak gampang dilewati. Saya akan berikan sedikit detailnya saudara. Tinggi tembok Yeriko itu minimal 3,18 meter. Ada yang 4 meter tingginya. Saya yakin tingginya itu lebih dari itu, lebih dari 3 meter. Dengan jurangnya kalau saudara lihat ini di gambar ini, jurangnya kurang lebih kemiringan 35 derajat. Jadi tidak lurus. Kenapa kok miring? Kenapa kok miring? Kekuatannya lebih besar. Tebal temboknya perkiraan di atas 2 meter. Tebal temboknya. Ingat ini adalah tembok yang dibangun kurang lebih ribuan tahun. Bahkan bisa dikatakan 2000 tahun sebelum Masehi. Tembok ini dikisahkan di kitab ini 2000 tahun. Sedangkan Yeriko itu sudah 8000 tahun sebelum Masehi. Jadi sampai sekarang mungkin 10.000 tahun usia dari kota Yeriko ini. Nah, tembok ini saudara, tadi saya katakan ada kemiringan 35 derajat dan kemudian saudara ada jarak di antara parit dan kemiringan sampai tinggi yang paling tinggi itu ujung temboknya itu kurang lebih 10,77 meter tingginya. Jadi tembok ini sangat besar,
sangat tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya itu sangat massive, sangat ya bisa dikatakan indah dan kuat, kokoh gitu melihatnya. Dan kemudian di puncak dari tembok itu ada lagi tembok batanya yang tinggi. Dan tembok bata yang di puncak itu mundur dari bagian bawah. Jadi bayangkan, sudah ada parit, sudah ada kemiringan, ada ketinggian, ada lagi tembok yang dibangun lebih mundur. Jadi ini fortification berlapis. Ini adalah tembok yang bisa dikatakan pada saat itu mustahil untuk dikalahkan. Bahkan teknologi ini sampai sekarang juga diterapkan. Bahkan setelah tembok ini runtuh, kerajaan-kerajaan setelah itu menerapkan teknologi ini. Dan tembok bata itu dibangun lagi tinggi sehingga kalau dihitung secara total, jarak dari bagian bawah jurang sampai tembok yang mundur paling belakang itu kurang lebih 20 meter. Jadi intinya adalah tembok yang dibangun pada saat itu adalah tembok yang mustahil dengan kekuatan manusia untuk dirobohkan. Apalagi pada saat itu belum ada yang namanya meriam, belum ada yang namanya roket, belum ada yang namanya apalagi nuklir, belum ada teknologi. Jadi tembok yang dihadapi oleh Yosua. Sebenarnya kenapa sih kok Yosua repot-repot untuk mau menghancurkan tembok Yeriko? Memangnya Yosua dewa perang? Memangnya Yosua sok-sokan pengen mengalahkan? Enggak. Saudara harus berhati-hati dan harus teliti ketika membaca firman Tuhan. Mengapa kok Yosua bisa sampai di situ? Yang pertama, penyediaan mana dari Tuhan di pasal yang keempat sudah berhenti. Apakah berarti Tuhan berhenti menyediakan? Enggak. Tetapi Tuhan mengarahkan tabut perjanjian itu untuk berjalan. Nah, perhatikan di sini, kemanapun tabut perjanjian itu jalan, bangsa Israel harus juga ikut berjalan. Dan tabut perjanjian itu berhenti di daerah kota Yeriko. Maka berhentilah bangsa Israel di sana. Bangsa Israel serta ke-12 suku beserta pemimpinnya dan panglima tertingginya Yosua. Mereka berhenti di sana. Dan ketika mereka berhenti di sana, saudara, tentunya Yosua bertanya, Tuhan, ngapain? Ngapain aku di sini? Pintu juga ditutup buat aku. Untuk apa? Yosua tidak punya maksud untuk berperang, tetapi Tuhan berkata. Coba kita baca pasal 6, saudara. Kita baca Yosua pasal 6. Kita lihat ayat yang kedua. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, Tuhan mengeluarkan janjinya. Tuhan memperkatakan firman-Nya kepada Yosua. Sebuah hal yang mungkin tidak disangka-sangka oleh Yosua. Mungkin Yosua berpikir, sampai di sebuah kota baru, coba kita bernegosiasi dengan pemimpinnya. Siapa tahu kita bisa berasimilasi, kita bisa menetap. Tapi yang penting kan kita ikut apa kata tabut perjanjian. Kalau Tuhan bilang tinggal, tinggal. Tapi di sini Tuhan berkata, Yosua tidak diperintahkan untuk menyerang. Tetapi Tuhan yang maju. Tuhan berkata, akan aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Yang lucu adalah ini. Menyerahkan kota beserta isinya, tetapi caranya unik. Apa caranya? Saya yakin cara ini baru pertama kali muncul di Alkitab. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, by the way, saudara, bagi Anda yang guru sekolah minggu, tembok Yeriko tidak diputari sebanyak 7 kali lalu roboh. Koreksi. Baca kembali firman Tuhannya. Coba dihitung. Per hari selama 6 hari diputari 1 kali, berarti 6. Hari yang ke-7 diputari 7 kali. Silahkan ditotal sendiri berapa kali memutar.
ya, supaya kita mengajarkan hal yang benar kepada anak-anak kita. Nah, saudara lihat, hal yang pertama yang diperlukan untuk bisa mengalami mujizat, untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sulit, prinsip yang pertama adalah kita lihat di ayat yang kedua. Maju bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi maju berdasarkan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata maju, maka maju. Kalau Tuhan berkata jangan maju, jangan maju. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Jangan menggunakan akal kita sendiri. Karena Anda akan melihat bahwa akal Anda ada batasnya. Anda akan melihat bahwa logika Anda ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu punya rancangan yang dahsyat. Yosua sudah dirancangkan untuk menjadi panglima pertama bangsa Israel. Jadi dia akan memenangkan peperangan bersama dengan Tuhan. Bahkan saya yakin tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan matahari selain Yosua. Karena Tuhan bersama dengan dia. Yosua menghentikan matahari, by the way saudara, saya intermezzo sedikit, bukan dengan kemauannya sendiri. Jangan bayangkan seperti sinetron, hei matahari berhenti. Tapi kalau saudara teliti, Tuhan yang mengatakan pada Yosua, katakan pada matahari, maka engkau akan dapat hari sekali lagi. Engkau akan menghentikan matahari. Ada penambahan 1 hari. Semua selalu dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Semua selalu dilakukan setelah Tuhan berkata-kata. Dan pada hari ini saudara, firman Tuhan berkata kepada Anda, bahwa tembok Yeriko Anda akan segera runtuh. Saudara yang sudah mulai tidak kuat, hang on. Saudara yang sedang menantikan jawaban doa, hang on. Saudara yang sedang menantikan jawaban, bertahan. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau tahun ini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menabur, maka kita akan menuai. Tetap lakukan firman Tuhan. Sekali lagi untuk kesekian kalinya menabur bukan hanya uang. Saya sudah jelaskan itu berkali-kali. Tapi saya ingin clarify supaya saudara tidak kebulet pikirannya, tidak bingung. Kalau Tuhan memerintahkan ini, lakukan ini. Kalau Tuhan memerintahkan berdoa, lakukan dengan baik. Saudara hari ini, apalagi kita semua di rumah, banyak konten yang bisa kita akses. Bahkan ada yang bilang kepada saya, waduh ini kalau ibadah fisik tidak segera dimulai, nanti kita bisa kehilangan jemaat. Nanti jemaatnya bisa pindah ke gereja lain. Nanti jemaat akan tertarik dengan khotbah gereja lain. Mungkin pendeta yang lebih besar, pendeta yang lebih hebat. Saudara, saya kira saya pendeta yang cukup besar, saudara. Karena tinggi saya hampir 180 dan berat saya segini. Saya kira saya pendeta besar juga, saudara. Bercanda. Supaya saudara tidak stres, ya kan. Saudara, saya ingin katakan, gereja itu adalah rumah. Kalau saudara merasa ingin pindah rumah, silakan. Tapi kita selalu membuka pintu bagi saudara yang ingin beribadah di rumah. Saudara yang ingin mengobati kerinduan beribadah di gereja di mana saudara bertumbuh dan ditanam di sini, silakan. Kita buka pintu. Saya juga memperhatikan subscribersnya hampir 5.000, tetapi ketika ibadah yang nonton hanya 100-200. Pertanyaan saya, kemana yang 4.600 lainnya? Ada yang mungkin alasan, iya Pak, saya ibadahnya baru sore. Oke, baru sore. Tidak apa-apa, saya tidak menghakimi. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara tetap membuat Tuhan sebagai prioritas utama meskipun tidak ada gereja fisik? Apakah Tuhan tetap menjadi andalan saudara? Seperti Yosua ini. Atau saudara sudah mulai beralih kepada hal yang lain dan menjadikan gereja bukan lagi prioritas. Karena prioritas saudara hanyalah mengejar profit dan prioritas saudara adalah hal yang lain. Kalau itu adalah saudara, maaf saya anak muda mungkin tidak berusaha menggurui saudara. Saya juga masih muda, tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin katakan bertobat dalam nama Yesus. Kalau saudara menduakan Tuhan, kalau saudara menduakan jam ibadah saudara, waktu ibadah saudara, bertobat dalam nama Yesus. Kalau saudara rindu melihat mujizat terjadi,
Ayo bertobat dalam nama Yesus. Kita sama-sama berjalan tetap taat dalam Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Di ayat yang kedua kita belajar bahwa prinsip untuk bisa mengalami mujizat yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah maju bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan logika kita. Tetapi kita maju dengan perintah Tuhan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke ayat yang ketiga. Kita baca. 4 kita juga sudah baca. Kita turun ke ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, kalau saudara baca nanti, saya tidak akan baca semua, ayat 5, 6, coba kita lihat ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-8, ayat 6 sampai 11 itu poin yang kedua dari prinsip mengalami mujizat. Yang kedua adalah ketaatan. Bayangkan detail ini tidak mudah. Dan mungkin bagi bangsa Israel saat itu konyol. Woi, tembok kok diputeri, mana bisa roboh? Ekonomi lagi sulit kok disuruh menabur, mana bisa? Tidak punya uang kok suruh nabur, mau makan apa? Tetapi orang yang taat akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang memiliki ketaatan, meskipun ketaatan itu tidak gampang, akan mengalami mujizat Tuhan. Yosua bertitah kepada Bani Israel. Lakukan ini, putari sekali berhenti. Seharusnya bisa dong mereka mengatakan, loh harus diputeri berapa kali sih? Ayo bro, tanpa sepengetahuan pemimpin, kita puteri sendiri yuk. Kita puteri sendiri yuk, kan bisa kalau di total-total. Pokoknya kan enak, kan sering kita seperti itu saudara. Kalau bisa diselesaikan sekarang, tak rapel lebisan, tak selesaikan sekarang. Padahal itu bukan yang Tuhan mau. Hari ini kita akan belajar, kalau Tuhan mengatakan A, jangan kita lakukan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tapi kita lakukan A. Firman Tuhan pun menegaskan kepada kita, berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Semua dilakukan secukupnya, ada porsinya. Demikian pula ketaatan itu membuahkan hasil. Ketika Yosua memerintahkan 1 hari putari 1 dan jangan bersuara, bisa dong ratusan orang yang berputar, ribuan prajurit itu sambil ngeromyang-ngeromyang di jalan. Yosua iki lapo? Ngapain saya kok disuruh mutar? Wes muter tidak ada gunanya, diam lagi. Apa kami disuruh mempelajari arsitekturnya? Apakah kami harus mempelajari temboknya, mencari celah? Apa ini? Tapi buah ketaatan itu ada hasilnya. Tidak gampang jadi bangsa Israel pada saat itu. 6 hari berturut-turut. Dan tidak dikatakan diputari di siang hari setelah leha-leha, santai, setelah nonton status Instagram, Facebook baru berputar. Tidak, dikatakan pagi-pagi mereka bangun, imam bangun pagi-pagi, membawa tabut perjanjian, membawa hadirat Allah, garis bawahi, membawa hadirat Allah, mengikuti hadirat Allah. Bangun pagi-pagi, memutar itu sekali, selesai. Ketaatan akan membawa mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan prinsip yang ketiga, pengorbanan. Kita lihat ayat yang pertama. Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Artinya apa? Karena kelihatan ada orang Israel ditutup. Bayangkan itu seperti harapan yang ditutup. Seperti angan-angan mimpi-mimpi yang sudah kita miliki. Nanti kalau sampai Yeriko aku akan trade, aku akan barter barang. Mungkin emas ditukar dengan ini, makanan ditukar dengan ini. Tapi tiba-tiba tembok itu ditutup, harapan itu ditutup. Secara manusia kecewa. Dan sudah mengalami seperti itu. Berkorban perasaan lagi, sudah ditutup, suruh muteri.
Ngapain? Mbok ya cari kota yang lain. Tetapi buah dari pengorbanan ada hasilnya. Dan saya kira banyak pengorbanan yang lain. Salah satunya coba kita lihat ayat 18 dari pasal yang ke-6 ini. Ayat yang ke-18. Oh, ini yang ketiga, pengorbanan yang ketiga. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, tadi sudah saya katakan, bangun pagi. Bangun pagi itu tidak gampang. Betul. Iman saudara saya dengar semua dari sini. Hati saudara saya dengar. Bangun pagi itu tidak gampang. Apalagi bangun pagi disuruh melakukan hal yang tidak jelas. Kecuali kalau bangun pagi mengumpulkan emas atau berlian, oh senang kita. Tapi suruh bangun pagi, suruh muteri tembok Yeriko. By the way saudara, tembok Yeriko itu tidak kecil. Kurang lebih lingkarnya itu 6 miles, 6 miles. Kalau diterjemahkan ke kilometer, kurang lebih mungkin saya bisa katakan 10 kilometer. Itu kalau saudara adalah orang yang pemula dan ingin sepedaan 10 kilometer, kakinya sudah lemes saudara. Kalau saudara baru pemula. Jalan 10 kilo itu tidak cepat saudara. Pelan, lama. Dan setiap pagi disuruh melakukan itu butuh pengorbanan. Dan ayat 18 kita lihat. Sudah akan mengalami kemenangan. Ya. Firman Tuhan mengatakan pokoknya dikelilingi 6 kali, hari yang ke-7. Wah ini sudah hari yang ke-7 gitu ya. Kita akan segera menang, tapi diberi ultimatum. Kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atau perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Harusnya kalau sudah menang, namanya jarahan perang itu bebas. Kita mau simpen, kita mau pakai, mau apapun bebas. Tapi di sini diberi ultimatum. Ada pengorbanan lagi yang harus dilakukan. Hati-hati, jangan melanggar. Barang-barang itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan diambil. Ada pengorbanan. Dan bangsa Israel pun dengan taatnya melakukan itu. Bangsa Israel dengan taat. Kita lihat ayat yang ke-19 dan 20. Sebentar lagi saya akan selesai saudara. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Emas, perak berharga. Yang berharga diberikan kepada Tuhan. No, gitu ya. Saya perlu, saya kekurangan. Pandemi butuh uang. Pandemi butuh makanan. Butuh persediaan. Tapi firman Tuhan katakan, segala hal yang berharga, emas, perak, tembaga, besi, kudus bagi Tuhan, dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Tolong jangan diterjemahkan bahwa gereja Allah Baik Mojokerto meminta sumbangan emas perak. Enggak. Tolong jangan salah terjemahan. Ini saya berbicara tentang perbendaharaan Tuhan pada masa itu. Saya sedang berbicara mengenai pengorbanan. Pasti ada sesuatu yang kita korbankan di dalam hadirat Tuhan. Harus ada yang dikorbankan untuk bisa mengalami mujizat. Ayat yang ke-20. Akhirnya dikisahkan. Sudah di hari yang ke-7 dan di putaran yang ke-7 bersoralah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoralah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah, oh Yesus, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota seperti yang diperintahkan. Saudara baca nanti dari ayat 1 sampai 20. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, hari yang dinanti-nantikan terjadi. Setelah mengelilingi 7 kali mereka bersorak. Mari kita bayangkan saudara, mereka bersorak mungkin woi. Mungkin ada juga yang bersorak enggak tahu ngapain. Woi, pokoknya koncoku teriak, aku teriak. Enggak tahu menang atau enggak. Woi, pokoknya aku bersorak. Tapi ternyata mereka melihat mujizat. Dan sesudah itu bunyi sangkakala dibunyikan. Bersorak lagi dengan suara yang nyaring. Dan Alkitab mencatat maka runtuhlah tembok itu.
Kalau saudara pelajari nanti, saudara coba baca Yosua 6 ayat 26. Saya tidak akan bahas, saya hanya ingin tampilkan pada saudara bahwa sejarah membuktikan pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya dan seterusnya. Sampai detik ini, sampai terakhir saya ke Israel kemarin, kota Yeriko itu rata dengan tanah. Mujizat yang Tuhan nyatakan itu tidak main-main. Hari ini kalau saudara rindu mengalami mujizat, ada 3 prinsip yang kita belajar. Yang pertama kita belajar ketaatan. Kita belajar untuk taat. Dan juga yang berikutnya, yang kedua, yang terakhir tadi kita pelajari, pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ada mungkin yang harusnya bisa kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Dan yang pertama yang paling penting sendiri, maju bukan dengan prinsip kita, maju bukan dengan keinginan kita, tetapi kita maju karena perintah Tuhan. Kita maju karena tabut perjanjian itu juga maju. Kita maju karena Tuhan yang berperang ganti kita. Maka kita akan mengalami kemenangan. Saudara, mungkin ini kisah sekolah minggu. Tapi dari kisah tembok Yeriko ini kita belajar bahwa saudara, ada Tuhan yang tidak akan segan-segan. Ada Tuhan yang tidak akan menahan dirinya. Ada Tuhan yang tidak akan bosan-bosan melakukan karya yang ajaib di depan mata kita. Hari ini saudara, kalau 10.000 atau 4.000 tahun yang lalu, tembok Yeriko itu bisa roboh. Hari ini, apapun yang Anda anggap mustahil, Tuhan terlalu bisa. Saya juga tidak tahu mengapa kalau saudara perhatikan hari-hari ini, Tuhan berbicara mengenai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ibadah pagi juga Tuhan memberi arahan kepada saya untuk berbicara tentang Abraham. Tuhan juga berbicara mengenai bahwa katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin itu firman bagi saudara yang sedang menghadapi kemustahilan, tapi ketahuilah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada hari ini pun kita juga belajar, bagi Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Saya undang tim musik untuk boleh tampil ke depan. Dan saya rindu sebelum kita mengakhiri ibadah ini, dimanapun saudara berada, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa sejenak. Saya mengajak saudara untuk berdoa sejenak. Mari kita tundukkan kepala sejenak saudara. Tuhan Yesus, kami melihat tembok Yeriko di depan kami. Tapi ketika hari ini kami belajar, ketika kami melihat tembok Yeriko, kami tidak menjadi ciut. Karena kami tahu ada prinsip-prinsip yang bisa kami pelajari untuk mengalami mujizat. Tuhan, mungkin hari ini kami hampir menyerah, kami hampir mengangkat bendera putih. Tapi Tuhan Yesus, kalau Engkau tampil di hadapan Yosua sebagai Allah yang berperang ganti kami, maka saat ini Tuhan, oleh kehendak-Mu, hadirlah di hadapan kami sebagai Tuhan yang berperang ganti kami. Tuhan, Engkau sudah melihat betapa banyak air mata yang kami keluarkan. Engkau sudah melihat betapa banyak keringat yang harus keluar. Engkau melihat betapa banyak pengorbanan kami. Tapi kami tetap tidak mau bersungut-sungut. Karena kami tahu Engkau hadir untuk menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau kami sudah merasa lelah, kalau kami sudah merasa capek, itu saatnya bagi kami untuk mengalihkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kami sudah merasa lelah, berarti kami hampir tiba di akhir perjuangan kami. Ketika kami lelah Tuhan, berarti ada mujizat yang akan terjadi. Karena kami tahu Engkau tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Sementara mujizat-Mu akan terjadi, berikan kami iman, berikan kami kekuatan,
Berikan kami mulut dan hati yang mengucap syukur. Berikan kami hati yang memperkatakan dalam nama Yesus. Meskipun menghadapi pandemi, tapi berkat Tuhan tetap akan dicurahkan dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus, mungkin tubuhku sakit, tapi aku mengatakan dengan iman, Tuhan Yesus sudah menyembuhkanku. Meskipun di depanku tidak terlihat apa-apa, meskipun di depanku terlihat tembok yang tinggi, yang tebal, yang mustahil untuk dikalahkan, tetapi Tuhan Engkau sanggup merobohkannya. Tuhan, pada hari ini biar iman kami bangkit. Biar iman kami bangkit. Kami bukan diciptakan untuk menjadi orang Kristen yang sedang-sedang saja atau mediocre, tapi kami diciptakan untuk melihat kemenangan demi kemenangan demi kemenangan terjadi. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan. Hamba-Mu memperkatakan dari mimbar yang kudus ini, hai kuasa iblis penguasa di udara yang sedang mencengkeram umat-umat Tuhan, yang sedang menghalangi mata umat-umat Tuhan dari melihat kemenangan. Dalam nama Yesus, saat ini dengan otoritas dari tempat maha tinggi, kami lucuti Engkau dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami perkatakan, ada darah Yesus yang membungkus kami semua. Ada darah anak domba di ambang pintu kami. Dan kami akan terluput dan kami akan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin. Mari saat ini saudara dimanapun kau berada bersama-sama dengan saya. Kalau saudara rindu, letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu. Kita katakan bersama-sama, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari katakan bersama-sama. Ku aman karena kau menjaga. Oh, ku kuat karena kau menopang. ya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari bersama-sama akui dengan iman kita. Mari katakan, oh, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. amin. Bagi Tuhan Oh Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kalau Engkau izinkan hamba-Mu melihat bahwa banyak orang yang sedang mencucurkan air mata saat ini. Biarkan air mata itu air mata pengucapan syukur. Biar air mata itu air mata pertobatan. Biar air mata itu Tuhan menjadi sebuah awalan. Mujizat yang akan terjadi. Kami tahu perjalanan hidup kami bersama-Mu. Semuanya akan kami lihat, hari depan kami penuh dengan harapan. Tuhan, saat ini hamba-Mu terbeban untuk berdoa bagi setiap orang yang punya pergumulan yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Tuhan, biar Engkau hadir bagi mereka seperti Engkau hadir di hadapan Yosua. Hinaramatakan aramasya. Hinaramatakan aramasya. Jesus. Kalau itu Engkau orangnya saudara, Engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya katakan pada Yesus dalam hatimu, itu aku. Itu aku, Yesus. Aku perlu Engkau untuk hadir di hadapanku. Yesus. 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 Tuhan, Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Jumpai mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka Tuhan. Buat mereka tahu bahwa kemenangan itu tidak jauh dari perjalanan mereka. Nyatakan dirimu bagi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau ada. Kami tahu Engkau hadir. Kami tahu Engkau setia bagi kami. Tuhan Yesus, bagi umat-umat-Mu yang mungkin sudah tidak bisa beribadah. Bukan karena waktu, bukan karena materi. Tapi hati yang mengeras. Karena tidak mengalami pertolongan. Saat ini biar Engkau muncul di hadapan mereka. Biar Engkau muncul di hadapan mereka. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi tembok Yeriko kami rubuh dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami perkatakan tembok Yeriko kami rubuh bukan dengan kekuatan kami. Tapi kami hanya mentaati apa kata firman Tuhan. Dan ketika tembok kami rubuh, kami akan tetap berada di jalur Tuhan. Kami akan tetap setia melakukan firman Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tanganmu tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nikmati pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Engkau akan lihat sepanjang 1 minggu ini akan banyak perkara dahsyat yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau engkau yakin dan percaya, sekali lagi bersama-sama katakan dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.